Arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang. Pasal ke-86. Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya, maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan. Pasal ke-87. Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal ke-53. Pasal ke-88. Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Pasal 88 bis. Dengan penggulingan pemerintahan, dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ke-89. Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pasal ke-90. Luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Pasal ke-91. Pertama, dalam kekuasaan Bapak dicakup pula kekuasaan kepala keluarga. Kedua, dengan orang tua dimaksud pula kepala keluarga. Ketiga, dengan Bapak dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan Bapak. Keempat, dengan anak dimaksud pula orang yang ada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan Bapak. Pasal ke-92. Pertama, yang disebut pejabat termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah. Begitu juga semua anggota Dewan Subak dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah. Kedua, yang disebut pejabat dan hakim, termasuk juga hakim wasit. Yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. Ketiga, semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. Pasal 92 bis, yang disebut pengusaha ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan. Pasal ke-93. Pertama, yang disebut nakoda ialah orang yang memegang kekuasaan di kapal atau yang mewakilinya. Kedua, yang disebut penumpang ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakoda. Ketiga, yang disebut anak buah kapal, ialah semua perwira atau kelasi yang ada di dalam kapal. Pasal ke-94. Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 8-11. Pasal ke-95. Yang disebut kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia. Pasal 95A. Pertama, yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia. Kedua, termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.
Pasal 95B. Yang dimaksud dengan dalam penerbangan adalah sejak saat pintu luar pesawat udara ditutup, setelah naiknya penumpang, embarkasi sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang di embarkasi. Dalam hal terjadi pendaratan darurat, penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya. Pasal 95C yang dimaksud dengan dalam dinas adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap pendaratan. Pasal ke-96. Pertama, yang disebut musuh termasuk juga pemberontak. Begitu juga termasuk di situ negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang. Kedua, yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah-daerah swapraja, begitu juga perang saudara. Ketiga, yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam. Begitu juga dikatakan masih ada masa perang segera sesudah diperintahkan mobilisasi angkatan perang dan selama mobilisasi itu berlaku. Pasal ke-97 yang disebut hari adalah waktu selama 24 jam. Yang disebut bulan adalah waktu selama 30 hari. Pasal ke-98 yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pasal ke-99 yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. Begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Pasal ke-100 yang disebut anak kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Pasal ke-101 yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Pasal 101 bis. Pertama, yang dimaksud bangunan listrik, yaitu bangunan-bangunan yang gunanya untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik. Begitu pula alat-alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat-alat penjaga keselamatan, alat-alat pemasang, alat-alat pendukung, dan alat-alat peringatan. Kedua, dengan bangunan-bangunan, telegraf dan telepon tidak dimaksudkan bangunan listrik. Pasal ke-102 ditiadakan dengan Statsblad 1920 nomor 382. Sekian dari kami, Kantor Hukum, SS, SOE via INDI Siregar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan. Terima kasih.